Habib Rizik kebetulan ada agenda juga, betul, di Polda. Jadi ada teman-teman juga, bagi-bagi tugas. Kita keberatan atas penetapan tersangka Habib Muhammad Rizik Syihab. Penyidikan terkait perkara tindak pidana di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum. Juga dengan masalah tentang undang-undang kekarantinaan. Semua orang tidak dapat dipenjarakan atau diasingkan. Kerumunan massa seperti ini yang mengidolakan Habib Rizik itu kemungkinan tidak menemukan kanalisasi aspirasinya yang ada di partai politik Islam dan di ormas-ormas Islam. Saudara MRS sendiri tindak pidana kekarantinaan kesehatan dan juga pelanggaran di pasal 160 KUHP pada saat acara akad nikah putri dari saudara MRS. Ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka. Pendiri FPI Habib Rizik Syihab benar-benar dalam masalah. Belum selesai masalah satu, ada lagi masalah lain menanti. Sedianya HRS menghadiri sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 4 Januari 2021 hari ini. Namun HRS berhalang hadir karena saat bersamaan diperiksa lagi di Polda Metro Jaya untuk satu kasus ini. Kasus Rumah Sakit Umi. Sidang pra-peradilan Muhammad Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sempat ditunda. Rizik melalui tim kuasa hukumnya menggugat Polri atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat tempo hari. Gugatan pra-peradilan ini didaftarkan tim kuasa hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register 150-PID/2020-PNJK Tsel. Hakim Ahmad Syayuti mengatakan, sidang yang mulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat itu ditunda lantaran ada perbaikan permohonan dari tim kuasa hukum Rizik Syihab. Oleh karena pemohon ada perbaikan dalam substansi, tapi karena formatnya berbeda kita satukan kembali. Untuk itu kita kasih waktu sampai 1:30 siang. Ujar Ahmad di ruang sidang utama Prof. Haji Oyamar Seno Aji, Senin 4 Januari 2021. Kuasa hukum Rizik Syihab, Kamil Pasah, mengatakan Rizik Syihab tidak hadir ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena sedang diperiksa di Polda Metro Jaya. Habib Rizik nggak bisa hadir, ada pemeriksaan juga di Polda. Jadi ada teman-teman juga di sini. Bagi-bagi tugas, pendampingan di Polda, ujar Kamil kepada wartawan pada Senin. Kamil menambahkan ada beberapa perbaikan kutipan pasal-pasal di permohonan pra-peradilan. Nanti ada sedikit perbaikan. Kemarin kan kutipan pasal-pasal belum kita lakukan, begitulah tambahnya. Kasus Rumah Sakit Umi, HRS diperiksa di Polda Metro Jaya hari ini kasus Rumah Sakit Umi. Apa kaitannya dengan HRS? Hari ini pemeriksaan Rizik sebagai saksi dalam kasus Rumah Sakit Umi. Kata Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andi Rian Jajadi saat dikonfirmasi pada Senin 4 Januari 2021. Hanya HRS yang diperiksa anak buah Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran. Penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama Rumah Sakit Umi, Bogor, Andi Tata. Namun, yang bersangkutan berhalangan karena status masih positif COVID-19. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri telah melakukan gelar perkara kasus penghalang-halangan swab tes Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi, Bogor. Hasilnya perkara dinyatakan memenuhi syarat untuk dinaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Menurut penyidik, pelanggar bisa dijerat pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Penanganan kasus Rumah Sakit Umi Bogor yang diduga menghambat penanganan pandemi virus corona atau COVID-19 telah dilimpahkan ke Barreskrim Polri. Sejauh ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andi Rian mengungkapkan alasan Rizik Syihab tidak menghadiri sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Andi, hari ini Rizik diperiksa oleh penyidik Barreskrim sebagai saksi terkait laporan polisi Satgas COVID-19 Bogor kepada Rumah Sakit Umi Bogor, sehingga Rizik tidak bisa menghadiri sidang tersebut. Hari ini pemeriksaan Rizik sebagai saksi dalam kasus Rumah Sakit Umi, kata Andi saat dikonfirmasi wartawan pada Senin 4 Januari 2021. Dalam kasus tersebut, penyidik akan menggali keterangan Rizik sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka.
Penyidik juga masih menunggu satu orang dari pihak terlapor yang masih belum bisa diperiksa. Pasalnya terlapor diketahui tengah menjalani isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Pemeriksaan sebagai saksi sebelum penetapan sebagai tersangka, tapi ada satu terlapor yang belum bisa diperiksa karena masih COVID-19. Mudah-mudahan dia segera sehat, begitulah ujarnya. Untuk diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh Rizik Syihab terkait penetapan tersangka dan penahanan kasus kerumunan di Petamburan pada Senin 4 Januari 2021 hari ini. Habib Rizik Syihab menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 4 Januari 2021 pagi hari ini. Terkait ini, pihak kuasa hukum Rizik mengaku tak ada persiapan khusus. Hal ini disampaikan oleh satu di antara kuasa hukum Rizik Syihab, Aziz Yanwar. Tidak ada persiapan khusus, santai saja kita, ujarnya dikutip Tribun News dari Kompas.com. Agenda siang hari ini, ujar Aziz, adalah pembacaan tuntutan. Ia mengatakan sebanyak 20 kuasa hukum dipastikan hadir dalam sidang pra-peradilan Rizik Syihab. Tim kuasa hukum yang hadir 20 orang kurang lebih, begitulah katanya. Sebelumnya, kuasa hukum Rizik lainnya, Sugito Atmo Prawiro, menyebutkan pihaknya akan menyampaikan keberatan mengenai penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan Rizik, termasuk mengenai keterkaitan penghasutan dengan undang-undang kekarantinaan yang digunakan polisi. Karena itu yang terkait pasal 160 KUHP penghasutan, itu penghasutannya mana? Apakah terkait penghasutan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 soal Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, pasal 93 atau yang terkait dengan lainnya? Beber Sugito, Minggu 3 Januari 2021 dilansir Kompas.com. Mengenai penggunaan pasal 93, Sugito mengerti Rizik Syihab bisa dianggap melakukan kesalahan. Meski begitu, Rizik Syihab dan FPI sudah bertanggung jawab dengan membayar denda. Jadi, kami akan mengatakan terhadap penetapan tersangka Habib Rizik dengan menggunakan pasal 160 itu bukan alasan yuridis, tapi alasan hukum. Alasan politis bukan alasan yuridis. Tandasnya pengamanan Jiswar di 3 lokasi. 3 titik pengamanan terkait sidang pra-peradilan Rizik Syihab dijaga oleh 1.500 aparat yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, petugas pengamanan PN Jakarta Selatan, dan pemadam kebakaran. Mengutip Kompas.com, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Sartono menuturkan, 3 titik lokasi tersebut berada pertigaan Jalan Ampera Madrasah, perempatan Cilandak, KKO, dan kantor PN Jakarta Selatan. Pengamanan ini dilakukan agar sidang pra-peradilan Rizik Syihab bisa berjalan tertib, tak ada gangguan dan kerumunan. Sehingga yang masuk ikut sidang yang memang berperkara. Yang tidak ikut melaksanakan sidang tidak boleh datang ke pengadilan. Apalagi ada masa, katanya pada Senin. Selain itu, 3 kendaraan taktis berupa water cannon dan Korps Brimob telah disiagakan di beberapa titik, yakni di pintu masuk Kompleks Polri, pertigaan Jalan Ampre Madrasah, dan area parkir PN Jakarta Selatan. Pengamanan ini diketahui merupakan permintaan dari pihak PN Jakarta Selatan. Kepala Humas PN Jakarta Selatan, Suharno, mengatakan pihaknya tak ingin mengambil resiko. Jadi, jika ada hal yang tidak kita inginkan, kita persiapkan, ujar Suharno kepada wartawan pada Sabtu 2 Januari 2021, dikutip dari Kompas.com. Jangan sampai simpatisan mengganggu khususnya sidang, umumnya Kamtibnas, begitulah pungkasnya. Ribuan pasukan gabungan TNI Polri, Satpol PP, Damkar, dan Pamdal, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, disiagakan guna mengamankan sidang pra-peradilan terkait penetapan tersangka dan penahanan Habib Rizik Syihab pada Senin 4 Januari 2021. Kapolres Metro Jaksel, Kombes Budi Sartono mengatakan, sebanyak 1.500 personel keamanan gabungan disiagakan untuk pengamanan sidang gugatan pra-peradilan yang berlangsung di PN Jaksel tersebut. Sebagai informasi, PN Jaksel telah meminta pengamanan dari pihak kepolisian saat digelar sidang perdana pra-peradilan Habib Rizik Syihab pada Senin pagi ini. Kepala Humas PN Jakarta Selatan, Suharno, mengatakan, pengamanan dari polisi diperlukan guna memperlancar jalannya sidang apabila dipenuhi simpatisan Habib Rizik. Kami minta pengamanan pihak kepolisian. Kami tidak mau ambil resiko. Jadi, jika ada hal-hal yang tidak kami inginkan, kami persiapkan. Kami Suharto, kata Suharto saat dikonfirmasi pada Sabtu 2 Januari 2021. Suharno berharap simpatisan Habib Rizik yang hadir nantinya tidak mengganggu jalannya sidang. Adapun sidang itu dijadwalkan
dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat dan dipimpin oleh Hakim Ahmad Sahyuti.